اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini di tanggal 23 Ramadan kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita wabil khusus di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya,
dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha mengevaluasi diri. Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah semaksimal apa kita meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan akan pentingnya takwa. Bahkan mengingat takwa salah satu bagian penting dalam khutbah Jumat yang tidak boleh ditinggalkan. Maka berkaitan dengan itu, di bulan Ramadan ini ayat yang populer sering dibacakan oleh para ustadz, para imam, para dai adalah surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada rahasia di ayat ini, di ujung ayatnya, ya ini la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa dengan memakai imannya, maka dia berhasil keluar dari Ramadan, maka la'allakum tattaqun. Ada kalimat lam harfut taraji. Lamnya lam pengharapan. Berarti tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan tattaqun. Maka di Jumat yang singkat kali ini, izinkan khatib, mari sama-sama kita mengupas di waktu yang singkat tentang bagaimana syarat untuk mendapatkan takwanya Allah di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 hadis yang akan saya kutip dan ini pendek hadisnya untuk kita renungkan. Yang pertama, syarat agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun adalah amantu billah tummastaqim. Rasul pernah didatangi sahabat lalu bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang pemahaman ilmu agama sehingga setelah kau terangkan aku sudah mengerti dan tidak akan bertanya kembali." Lalu Rasul mengeluarkan hadisnya, amantu billah tummastaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqomah dalam imanmu. Berimanlah kepada Allah dan jujur atas imanmu. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita mengaku orang yang beriman, maka kita melaksanakan Ramadan, tapi apakah kita jujur dalam iman kita? Orang beriman yang jujur, maka dia akan menjalankan perintah Allah betul-betul dari hatinya, bukan karena pengharapan ingin pujian orang lain, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu duniawi, maka dia memakai kalimat ihtisab, imanan wahtisaban. Syarat diterima puasa adalah dengan iman dan ihtisab, artinya niat dia menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menjaga iman ini? Bagaimana agar iman kita ditambah oleh Allah? Karena iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ini biasanya di akhir Ramadan sudah mulai turun iman. Kenapa? Karena masjid musola sudah mulai berkurang jamaahnya. Maka hadirin, surat Ali Imran ayat 110 Allah mengingatkan kepada kita semua. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat kata Allah. Yang mana umat terbaik? Ukhrijat, yang keluar dari rumah kalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ajak orang baik, kalian cegah orang berbuat munkar, maka kalian akan ditambah iman kalian, akan bertambah iman kita. Iman kita akan selalu diberikan tambahan oleh Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah,
Ayo bulan Ramadan ini keluar, ajak tasyakur binikmah. Saya dengan kaki satu ketika saya mau kajian subuh kecelakaan ditabrak. Tapi Ramadan ini saya mengisi dakwah 38 kali selama 1 bulan Ramadan. Di Atohir 2 kali saya mengisi kultum Ramadan. Kenapa? Karena ingin saya ditambah terus iman oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dijaga iman kita. Kita keliling dakwah malam, keliling dakwah pagi. Kenapa? Karena ayat ini surat Ali Imran. Kalau orang pengen ditambah iman, maka yuk kita keluar, kita ajak orang baik, kita cegah orang munkar. Yang pertama, amantu billah sumastaqim. Yang kedua, kalau orang pengen dapat takwa Ramadan, maka khairun nas anfa'uhum linnas. Hadisnya pendek. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, satu saat Rasulullah berdiri di jalanan. Lalu turunlah malaikat Jibril. Berkata Jibril, wahai Muhammad, di sampingmu ada perempuan pezina. Ada perempuan yang suka berzina. Maka menurutmu Muhammad, perempuan itu cocoknya calon surga atau calon neraka? Kata Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, wanita tersebut cocoknya memang menjadi ahli neraka. Lalu Jibril kembali. Setelah itu lewatlah seorang ibu-ibu menggendong bayinya menangis. Menangis tanpa henti itu bayinya. Seperti tangisan Nabi Ismail ketika digendong oleh Siti Hajar ibunya, ketika ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba si perempuan pezina melihat bayi itu menangis. Dia mengambil kurma yang sedang dimakannya, tinggal setengah itu kurma, lalu diambil dari mulutnya, dimasukkan ke mulut bayi yang menangis. Tiba-tiba bayi itu berhenti tangisannya. Ternyata bayi itu lapar. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun kembali. Kata malaikat Jibril, Muhammad, Allah merubah takdir si pezina tadi dari calon neraka menjadi calon penghuni surga. Hadirin yang dirahmati Allah, hanya setengah butir kurma Allah bisa memaafkan dosa seorang pezina. Maka hadirin, yuk semangat Ramadan. Orang-orang yang berpuasa Ramadan, salah satunya Allah akan gugurkan dosa dia. Man shoma Ramadana ay man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, syarat kita menjadi takwa adalah hadisnya, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia sesungguhnya belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama syukur kita kepada orang tua. Orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang mengandung kita 9 bulan, ibu kita yang menyusui kita 2 tahun, ibu kita yang ketika terlelap tidurnya kita mengompol, kita menangis, ayah kita yang banting tulang mencari nafkah untuk kita. 2 sosok orang tua kita, itulah surga kita, itulah takwa kita. Ketika kita ibadah di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, tarawih di bulan Ramadan, melakukan tadarus Quran di bulan Ramadan, bahkan itikaf di bulan Ramadan, maka itu semua sia-sia. Ketika kita keluar dari Ramadan, kita belum meminta maaf kepada orang tua kita yang masih ada. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah tidak akan menerima semua ibadah Ramadannya seorang hamba yang masih ada sengketa terhadap orang tua. Yang kedua, pasangan kita, seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, harus saling berterima kasih agar Allah merasa kita sudah bersyukur kepadanya. Orang yang belum berterima kasih kepada sesamanya berarti belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita saling bersyukur kepada sahabat, kepada rekan, kepada kerabat. DKM masjid bersyukur dan berterima kasih kepada jamaah karena jamaah sudah menyumbangkan investasi akhiratnya ke Masjid Al-Hidayah ini. Tapi jamaah juga harus berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Hidayah. Kenapa? Karena tanpa DKM masjid maka tidak akan nyaman kita beribadah di masjid ini. DKM menjadikan masjid ini nyaman. Dan yang paling utama, uang yang kita titipkan di masjid ini itu bukan uang DKM,
tapi uang kita, bekal kita untuk kembali kepada Allah, investasi akhirat kita. Sodakoh terbagi dua, sodakoh jariyah, wasodakoh sabitah. Sodakoh sabitah terputus amalnya, ketika kita kasih makanan habis, maka pahalanya selesai. Tapi sodakoh jariyah yang dititipkan ke masjid ini, ketika dipakai beli mic, ketika dipakai beli karpet, ketika dipakai bayar listrik, ketika dipakai untuk membayar mubalik dakwah, maka terus investasi akhirat akan sampai kepada Bapak yang memberikan hartanya ke masjid ini, walaupun Bapak sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan 3 hal hadis ini kita semua diberikan oleh Allah kesuksesan sampai akhir Ramadan dan mendapatkan takwanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.